Ilmuwan ini masuk Islam setelah melakukan riset wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya umat Islam berwudu 5 kali dalam sehari ketika mereka hendak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dalam fikih mazhab Syafi'i, ada 6 hal yang menjadi rukun wudu, yakni niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sebagai salah satu syarat sah sholat, maka seseorang yang hendak melaksanakan rukun Islam yang kedua tersebut harus wudhu terlebih dahulu. Jika tidak, maka sholatnya dianggap tidak sah, kecuali kalau tidak ada air atau terkena penyakit, maka ia bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Wudhu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Wudhu juga memiliki fungsi atau manfaat lainnya seperti untuk kesehatan tubuh. Berbicara mengenai wudhu, ada seorang ilmuwan yang meneliti mengenai wudhu ini, di mana ilmuwan tersebut akhirnya masuk Islam setelah melakukan riset terhadap wudhu. Siapakah ilmuwan tersebut? Anda akan mengetahui beliau dalam video ini. Jadi pastikan menonton video ini sampai akhir. Namun sebelumnya, support kami dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini. Agar channel ini berkembang, insya Allah kami akan selalu update mengenai informasi penting mengenai dunia Islam. Leopold Werner von Ehrenfels. Selama ini sudah banyak sekali ilmuwan yang meneliti berbagai sendi-sendi Islam yang membuat mereka semakin tertarik dengan Islam. Mereka pun akhirnya dengan kesadaran penuh masuk Islam karena yakin setelah melakukan penelitian tersebut. Tegatat Tejazen masuk Islam saat penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Kemudian, Kerner NASA, mantan pejabat Amerika Serikat ini, juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Kerner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. Dan di video ini kita akan menampilkan seorang ilmuwan yang meneliti wudhu. Beliau adalah Leopold Werner von Ehrenfels. Umumnya ilmuwan memeluk Islam karena melihat keajaiban dari apa yang mereka amati dalam bidang penelitian mereka. Inilah yang dirasakan oleh Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater sekaligus ahli neurologi berkebangsaan Austria. Ia telah menunjukkan rasa tertariknya terhadap dunia timur yang diwujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian Tenggara, dan Turki ketika ia dewasa. Saat ia mengunjungi negara-negara tersebut, Leopold kerap kali ikut sholat berjamaah walau ia belum memeluk Islam. Kendati demikian, apa yang dilakukannya direspon positif dari kaum muslimin setempat. Inilah yang membuatnya menaruh perhatian terhadap Islam. Sampai kemudian ia memeluk Islam pada tahun 1927. Ia pun mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Perjalanannya menuju Islam juga ditempuhnya dengan meneliti tentang wudhu sebelum melakukan sholat. Dari hasil temuannya, ia menemukan fakta terkait dengan pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia. Pusat-pusat syaraf yang paling peka itu berada di dahi, tangan, dan kaki, di mana pusat syaraf ini sangat sensitif bila terkena air. Apabila seseorang senantiasa membasuh dengan air pada pusat-pusat syaraf tersebut, maka ini bisa memelihara kesehatan dan keselarasan pusat syarafnya. Bahkan, Leopold merekomendasikan agar wudhu bukan hanya milik dan kebiasaan umat Islam, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Itu tadi kisah Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels, ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan riset tentang wudhu. Yang setelah masuk Islam, beliau mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Manfaat wudhu bagi kesehatan. Berikut ini kami sampaikan secara umum mengenai manfaat wudhu bagi kesehatan yang kami ambil dari laman Kemenak. Membersihkan kuman. Meskipun wudhu tidak diresepkan sebagai obat, akan tetapi ada manfaat wudhu secara medis, yaitu dapat meningkatkan kesehatan manusia. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kamu menyentuh berbagai hal saat beraktivitas, sehingga jika rajin berwudhu, sudah pasti kamu mencuci tangan hingga muka dengan air mengalir. Kuman pun akan hilang. Melindungi kulit dari kerutan. Berwudhu dengan cara membasuh wajah ternyata bisa membantu melindungi wajah dari kerutan. Membasuh wajah bisa meremajakan sel-sel kulit wajah dan membantu cegah keriput. Selain itu, kita juga disarankan untuk berwudhu sebelum tidur. Hal ini termasuk sunnah Rasulullah yang tujuannya agar setiap muslim dalam kondisi suci di setiap keadaan, meskipun saat tidur. Cegah masalah kesehatan. Manfaat wudhu secara medis salah satunya adalah pencegahan mulut dari penyakit. Selama berwudhu dan ketika berkumur-kumur, dapat membantu hilangkan partikel makanan dan bakteri dari mulut. Ketika berwudhu ada istilah istinsyak. Istinsyak adalah sunnah dalam wudhu, yakni menghirup air ke dalam rongga hidung. Dalam dunia kesehatan, istinsyak sama halnya dengan nasal irrigation, yang berarti mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran yang ada di dalamnya, mulai dari debu hingga bakteri. Melancarkan peredaran darah. Dikutip dalam buku Dahsyatnya Terapi Wudhu oleh Muhammad Syafi'i Al-Bantani, berwudhu yang dilakukan secara teratur bisa membantu lancarkan peredaran darah. Saat kulit bersentuhan dengan air, maka akan terjadi normalisasi suhu tubuh karena bertemunya suhu panas dalam tubuh dengan suhu dingin air. Tubuh menjadi sejuk dan peredaran darah lancar. Ketika peredaran tubuh lancar, maka kerja jantung menjadi optimal. Hal ini mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan menghindarkan tubuh dari resiko serangan jantung. Mudah berkonsentrasi. Saat berwudhu kita diwajibkan untuk mengusap kepala dengan air. Ini akan memberikan efek segar pada kepala yang membuat pikiran menjadi tenang dan mudah berkonsentrasi. Para ahli saraf menyebutkan bahwa air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung saraf jari tangan dan jari kaki dapat mempengaruhi konsentrasi dan pikiran. Itu tadi informasi mengenai ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan penelitian terhadap wudhu dan beberapa manfaat dari wudhu bagi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.